Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Bro Narsis semuanya. Untuk video kali ini, Sarmin akan mempresentasikan ya atau mereview sebuah produk tentang penyaring air yang bermerek eSpring dari MW. Oke, yang berhubungan dengan air. Untuk mendapatkan air yang sehat, maka kita baru bisa mendapatkan kesehatan yang sehat atau kesehatan optimal. Mengapa kita perlu air yang sehat, air yang berkualitas? Karena air adalah komponen utama cairan tubuh seperti darah dan getah bening yang bertugas memindahkan nutrisi ke organ tubuh dan sel untuk menghasilkan energi. Serta air dapat membantu membuang residu metabolisme dalam bentuk urin ataupun keringat. Jadi makanya kita perlu air yang sehat supaya kita mendapatkan kehidupan yang sehat. Nah, coba kita simak dulu ya. What can water do for you? Seberapa pentingnya air untuk kita? Ya, pastinya untuk menghidrasi diri kita. Karena tubuh kita 70% adalah terdiri dari zat cairan, maka kita sangat penting untuk air supaya cairan tubuh kita bisa tetap terjaga dengan baik, ya, dengan minimal 2 gelas air minum per harinya. Nah, coba proses semuanya periksa dulu ya, apakah sudah cukup minum hari ini dengan melihat urin dari proses semuanya. Kalau urinnya masih berwarna putih, bening, ataupun masih sedikit keruh atau krim, itu masih zona aman atau dikatakan tidak dehidrasi. Kalau sudah memasuki ke warna kuning ataupun kuning kecoklatan, sudah masuk ke dehidrasi yang berat. Faktanya, di Indonesia ada 41,6% orang yang mengalami dehidrasi ringan, sehingga akibatnya adalah kurang fokus, mudah lelah. Mengapa bisa kurang fokus ataupun mudah lelah? Karena seperti dikatakan tadi, tubuh kita terdiri dari 70% cairan atau zat cair. Maka nutrisi yang kita serap akan diangkut atau dihantar oleh zat cair tersebut melalui darah ke otak kita dan ke seluruh tubuh kita. Jadi kalau termasuk oksigen ya, jadi kalau kita kekurangan zat cair, maka oksigen tidak akan sampai ke otak. Maka kita akan sedikit kurang fokus atau boleh katakan lemot dan juga mudah lelah karena ya tidak bisa menghasilkan energi yang cukup. Juga bisa mengakibatkan kulit kering ya karena dehidrasi, makanya kulit kita kering dan daya tahan tubuh juga akan berkurang. Oke, coba kita simak ya, daya tahan tubuh berkurang kenapa bisa terpengaruh oleh air. Oke. Jadi karena kita lihat tahu 70% tubuh kita adalah terdiri dari cairan dan lebih dari 90% itu adalah bagian dari plasma darah adalah air. Jadi darah juga termasuk dalam kategori air. Oke, jika kita tidak memiliki cukup air, maka nutrisi tidak dapat terangkut dengan baik, sehingga organ tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Maka daya tahan tubuh pun akan mulai melemah. Itulah kaitan air dengan daya tahan tubuh kita. Ya, yang kedua, what can water do to you? Nah, sebenarnya sih apa manfaat air atau apakah fungsi air untuk kita? Di sini bisa dia dirangkum, air itu bisa berfungsi untuk menjaga temperatur tubuh kita. Nah, kalau kita cukup minum air, maka tubuh kita suhunya akan stabil. Ya, kalau kita sudah dehidrasi, maka kita akan mulai merasa demam. Itu adalah hal yang wajar karena organ-organ tubuh kita sudah mulai demon, jadi sehingga mulai sedikit panas. Jadi, kita harus tetap menjaga suhu kita dengan baik melalui pemasukan air yang cukup. Dan juga air bisa membantu proses pencernaan makanan. Air juga bisa melancarkan pencernaan ya, karena kalau sudah masuk ke dalam lambung, kalau kita kurang air, maka dalam masalah lambung ini akan susah dicerna dan susah dikeluarkan melalui BAB. Dan air juga berfungsi sebagai media transportasi ya, supaya mengangkut nutrisi-nutrisi ke seluruh tubuh kita dan menyalurkan oksigen ke otak kita.
Dan juga air dapat membantu mengeluarkan racun ya melalui urin dan keringat. Dan yang terpenting, air itu adalah sumber mineral ya. Air itu adalah sumber mineral ya, karena tubuh kita 70% dari air, maka kita sangat butuh air sebagai sumber mineral. Nah, yang ketiga, what is true water? Apa yang dimaksud dengan true water? Itu adalah air yang benar-benar air, atau boleh dikatakan air minum yang berkualitas, atau air minum yang sebenarnya, atau air yang layak diminum. Itulah maksud dari true water. Water is good for you if it's true water. Air itu adalah bagus atau berguna untuk semuanya jika itu adalah true water ya, air yang layak diminum. Jadi bukan sembarang air itu bagus untuk diri kita, tetapi yang berguna adalah true water, air yang benar-benar layak untuk diminum. Nah, kita lihat dulu ya, air itu ada beberapa tipe ya, kita bisa kategorikan menjadi 2 tipe, yaitu air bersih dan air minum. Air bersih tidak layak untuk diminum ya, karena contohnya itu adalah dari air pump ataupun plain water. Itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tidak direkomendasikan untuk langsung diminum. Itulah air bersih. Sedangkan air minum itu adalah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh WHO. Contohnya air kemasan ataupun air tap water. Air yang kelihatan bersih itu belum tentu sehat, karena yang terlihat itu bersih belum tentu bebas dari E. coli, klorin, dan lain-lain sebagainya. Juga air itu ada terdiri dari air botolan, air RO, dan air isi ulang. Oke, yang di sini saya mau lebih tekankan, air RO adalah air yang benar-benar bersih. Ya, air yang benar-benar bersih, bebas dari segala-galanya, bahkan termasuk mineral pun tidak ada. Itulah air RO. Dan kita tahu fungsi air untuk tubuh kita adalah sebagai sumber mineral. Jadi kalau kita minum air RO, maka kita akan defisit mineral. Oke, jadi air RO itu adalah cocok untuk mesin, bukan untuk tubuh manusia. Sumber air ya, air itu berasal dari PDAM, WTP, dan air tanah. Sumber air ada 3, PDAM, WTP, dan air tanah. Nah, dikatakan air yang layak diminum itu kalau bebas bakteri ataupun bebas virus, juga bebas kontaminasi logam, dan berasal dari sumber air yang aman. Itulah air yang layak diminum. Kontaminan-kontaminan yang terdapat dalam air yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, contohnya ada timah, kaporit, E. coli, dan Shigella. Itu semua akan berakibat fatal ke tubuh kita. Nah, sedangkan kita mengapa memilih penyaring air yang bermerek eSpring? Di luaran banyak bermacam-macam merek tentang penyaring air. Mengapa kita harus memilih eSpring? Karena eSpring itu memiliki konsep true water ya. Jadi air yang bagus itu adalah berguna untuk tubuh jika air itu adalah true water. eSpring memiliki konsep true water. Itu adalah air yang layak diminum. Contoh true water itu adalah bukan air panas, bukan air dingin, dan memiliki rasa. Jadi dia ada rasa sedikit manis-manisnya. Dan juga true water itu adalah air yang memiliki kandungan mineral alami yang penting untuk tubuh. Dan true water itu dihasilkan oleh teknologi modern dan bersertifikasi lengkap. Dengan teknologi modern dan bersertifikasi lengkap. Itulah true water yang bisa dihasilkan dari eSpring. Nah, sumber air yang bisa dipakai untuk eSpring adalah dengan PDAM ataupun WTP. Baru bisa menghasilkan air minum yang layak, true water. Mengapa air tanah tidak direkomendasi? Karena ada berbagai faktor. Oke. Nah, dengan teknologi dari eSpring ada 4 langkah proses kerjanya. Itu dengan melalui pre-filter, cartridge, kemudian ada block karbon, dan dengan lampu UV. Oke, itulah teknologi dari eSpring.
Cara kerjanya adalah dengan sistem wireless, kemudian melalui smart chip untuk membaca pemakaian cartridge dan disaring melalui carbon block filter, kemudian juga dimatikan virus dan baterinya dengan teknologi lampu UV dan ada instant on UV-nya. Akan dijelaskan satu persatu ya. Oke, kita masuk ke teknologi dengan smart chip ya, dengan memonitor proses filtrasi di eSpring. Jadi dari cartridge itu dipasang sebuah smart chip yang bisa menghubungkan ke otak dari eSpring, yaitu electronic module atau dikenal dengan EM ya, electronic module. Jadi yang berfungsi untuk menjalankan dan memonitor semua proses eSpring. Itulah otaknya. Seperti manusia juga mempunyai otak. Jadi penyaring air ini juga ada otaknya. Jadi disebut dengan electronic module, the brain of spring. Dan teknologi dengan lampu UV ya. Lampu UV ini bisa memancar 80 mJ per cm². Jadi dengan demikian makanya lampu UV dari eSpring mampu membasmi bakteri, sis ataupun virus dengan keberhasilan hampir mendekati 100%. Kemudian teknologi dengan cartridge-nya ya, melalui pre-filter itu bisa, kalau kita lihat fungsi pre-filter itu adalah menyaring yang kasar-kasar. Contohnya lumpur, tanah, karat, dan serpihan pipa. Itulah fungsi dari pre-filter. Jika lipatan-lipatan pre-filter ini dibentangkan akan seluas 4 kali luas permukaannya. Dan bisa menahan partikel hingga 1 mikron. Itulah pre-filter. Dan di dalam pre-filter ini terdapat carbon block filter yang terbuat dari batok kelapa, kemudian dibakar dan dipres ya, dipadatkan menjadi carbon block. Kalau dibentangkan carbon block ini seluas 446.000 meter persegi. Dan carbon block filter ini mampu menyaring 5.000 liter air, menghasilkan true water ya, atau 1 tahun pemakaian. Dan carbon block filter ini juga mampu menghilangkan rasa dari air ya, dari sumber air akan dihilangkan, kemudian menghilangkan bau, menghilangkan warna dan kandungan klorin. Jika kita masukkan kopi ke dalam carbon block ini, hasil yang dikeluarkan juga akan menjadi jernih. Itulah mampu kerjanya carbon block filter ini. Dan ukurannya adalah 300 kali lebih kecil dari ukuran rambut manusia. Kita tahu rambut manusia itu sudah sangat halus ya. Ini 300 kali lebih kecil. Jadi sangat-sangat halus sekali ya. Kemudian juga mampu menyaring atau menghilangkan 144 jenis kontaminan. 144 jenis kontaminan termasuk timah dan merkuri. Itulah fungsi dari carbon block filter dari eSpring. Kemudian kalau digabungkan cara kerjanya itu adalah dengan media berlapis ya, untuk filtrasi mendalam. Dan dari cartridge ini ke IM-nya tanpa kontak listrik, sehingga aman dan mudah untuk diganti ya, melalui tadi ada chipnya ya, smart chipnya. Setelah dari penyaring cartridge ini ke otaknya disalurkan melalui smart chip tanpa ada kabel, tanpa ada kontak listrik, sehingga aman. Jadi, jangan takut konslet. Nah, oke, sekarang kita lihat teknologi dengan lampu UV ya, mampu melenyapkan hingga 99,99% bakteri dan virus yang terlarut dari air minum. Desainnya lampu UV telah dipatenkan untuk eSpring, jadi tidak ada produk lain yang mampu mengikuti desain tersebut. Sudah ada hak patennya. Dan daya sinar UV-nya adalah hingga 8 mJ per cm². Paling efektif melenyapkan mikroorganisme. Itulah teknologi dari lampu UV. Kemudian instant on teknologi ya, ada istilah instant on teknologi. Itu adalah yang sangat-sangat mahir ya, sangat canggih, karena lampu UV ini hanya bekerja bila ada aliran air. Walaupun kita colok terus adaptornya terus-menerus 24 jam, tidak usah takut makan daya listrik karena wattnya sangat rendah dan hanya akan aktif atau hidup atau on
kalau ada aliran air. Dan juga dengan penyaring ini mampu memproses air dengan cepat. Jadi kita langsung buka keran, langsung seketika itu keluar air yang true water untuk kita bisa langsung minum. Dan air yang segar, hemat energi. Kemudian melalui proses yang handal dengan proses ultraviolet, ya, lampu UV-nya. Oke, kemudian juga teknologinya mempunyai indikator atau monitor yang canggih dari eSpring yang mampu ya dilengkapi dengan indikator lampu UV. Jadi dari atas ini kita bisa lihat ya lampu UV-nya hidup, kemudian juga ada indikator filterkarbonnya. Dan yang paling uniknya bisa menghasilkan bunyi ya alarm ketika cartridge kita akan habis atau sudah habis. Jadi sebelum habis sudah ada diberikan tanda bahwasanya nyawa saya sudah akan habis. Jadi sudah ada alarmnya. Bahkan habis pun akan bunyi kembali. Dan kita tidak usah bingung-bingung bagaimana meriset otomatis, meriset cartridge ini. Dia akan terreset secara otomatis pada saat penggantian cartridge yang baru. Kemudian juga indikator ini akan berbunyi ketika eSpring tidak berfungsi dengan baik. Bila kita tidak pasang dengan baik, maka alarm ini juga akan bunyi. Jadi semuanya adalah melalui smart chip yang sangat canggih. Ini ada beberapa hak paten yang bisa saya tampilkan untuk berhasil semuanya. Oke, kemudian kalau kita bandingkan teknologi eSpring dengan merek-merek yang lain, ya bahkan dengan kita memasak air di rumah, kita juga bisa melihat kualitas dari teknologi eSpring itu bisa menyaring mencapai semua yang diinginkan, itu dengan teknologi yang memperbaiki rasa, bau bisa dihasilkan dari eSpring. Kemudian juga bisa mempertahankan mineral yang bermanfaat, contohnya kalsium dan magnesium, bisa dihasilkan oleh eSpring. Kemudian juga bisa menyaring bakteri dan kontaminan. Itu bisa dari eSpring. Sedangkan yang lainnya tidak mampu mencakup 3 hal tersebut. Dan saya tekankan lagi, eSpring hanya direkomendasi dengan sumber air dari PDAM ataupun WTP. Nah, di sini yang perlu dicatat adalah eSpring mempunyai sertifikat yang bukan abal-abal, ya, mempunyai sertifikat yang lengkap sampai 7 jenis. Masing-masing sertifikat nomornya ada estetika masing-masing. Oke. Nah, apa ini kan sertifikat dari NSF, ya. Apa itu NSF? NSF itu sudah berdiri sejak 1944 dan merupakan sebuah lembaga independen internasional non-profit, tidak mengambil keuntungan, jadi tidak bisa disuap. Kemudian NSF itu adalah lembaga kesehatan non pemerintah yang mencakup di bidang kesehatan dan keamanan untuk organisasi. Kemudian sudah diakui oleh negara di lebih dari 72 negara dan mampu dan bisa mengeluarkan sertifikasi untuk yang jenis makanan hingga air minum. Itulah lembaga NSF. Dan eSpring ini mempunyai garansi 2 tahun, ya, 2 tahun. Jadi bukan sembarang garansi, benar-benar garansi 2 tahun. Oke. Jadi kalau unit kita, eSpring kita ada bermasalah, bawalah 1 unit seluruhnya ke AFS terdekat, ya, MW Flagship Store terdekat. Kemudian tanpa ditanya banyak-banyak langsung akan diurus dengan secepatnya. Itulah promise dari MW. Dan tipsnya untuk bisa menggunakan eSpring dengan baik yaitu pertama, gunakanlah eSpring dengan maksimal waktu lebih kurang 5 menit untuk menjaga kestabilan dari suhu UV. Dan direkomendasi untuk menggunakan kapasitas air minum di saat yang bukan untuk ditampung dalam wadah besar. Jadi bila kita ingin meminum, lebih direkomendasi langsung dikeluarkan dari keran air, bukan ditampung dalam wadah besar untuk menghindari kontaminan yang tidak diinginkan. Kemudian bila eSpring tidak digunakan dalam jangka waktu lama, harap kabel powernya ke adaptornya dicabut.
Ya, kalau kita tiap hari ada memakai, pasanglah kabel power ini 24 jam, tidak akan bermasalah. Dan kalau sudah lama tidak pakai ataupun yang baru ya, kita mengganti cartridge, kemudian lakukan flush ya, mengalirkan dulu airnya beberapa saat, sekitar 30 detik hingga 1 menit. Tujuannya untuk mengaktifkan karbon aktif di dalam cartridge tersebut. Kemudian menggunakan keran yang disarankan. Dan tekanan air maksimal untuk e-spring adalah 60 PSI. Oke, kemudian untuk promo di bulan Agustus ini, membeli 1 unit e-spring dapat hadiah 1 kaleng, 1 can dari Nutrilite protein berbagai rasa. Pilih salah satu, bisa juga dengan cicilan ataupun cash. Oke, kita bisa lihat cuplikan dari video klip dari teman-teman kita yang ada di Medan. Membeli 1 unit e-spring bisa mendapatkan gratis 1 botol, 1 kaleng protein yang seharga sekitar 500.000. Luar biasa ya. Oke, kemudian bisa dengan cicilan 0%. Dan kita coba rekap dulu ya, dari e-spring ini bisa mempertahankan kandungan mineral dalam air minum, kemudian mempunyai sertifikasi yang lengkap dan proses filtrasi dengan UV beserta carbon filter dan mampu menyaring hingga 144 kontaminan air dan mempunyai paten teknologi. Itulah rekapan umum untuk e-spring. Dan ini tip untuk teman-teman atau proses semuanya, bagaimana kita untuk men-sharingkan produk e-spring kepada calon pelanggan kita, yaitu bisa menghasilkan air menjadi yang lebih aman untuk dikonsumsi dengan istilah true water. Kemudian menggunakan teknologi smart chip, teknologi lampu ultraviolet, diuji dan disertifikasi oleh NSF, meraih penghargaan, kemudian dengan teknologi filter karbon, dan menjaga nutrisi yang baik karena mempunyai mineral alami, contohnya ada kalsium dan magnesium, kemudian juga dengan induktif elektronik, itu tanpa kabel. Semua itu dari cartridge ke otaknya dengan smart chip. Itulah 8 tips ya untuk sharing produk kepada calon pelanggan kita. Oke, dan ada orang mengatakan saya lebih nyaman menggunakan air galon atau air botolan, tapi perlu diketahui ya, air galon ini bisa terkena kontaminan dari berbagai mikroorganisme, terutama bakteri coliform. Ini bukan kita sembarang ngomong, karena sudah ada ditampilkan dari media Litbangkes ya tahun 2019. Jadi lebih bagus kita meminum air yang langsung dihasilkan dari e-spring, itu true water. Kemudian ada orang mengatakan air galon itu lebih murah. Kalau kita contohkan air galon itu 19.000, maka dengan e-spring yang mampu menghasilkan 5.000 liter air atau setara dengan 263 galon, maka harga 1 galon itu sekitar 7.000 rupiah. Oke, dalam setahun kita sudah bisa menghemat 3 jutaan. Jadi mana yang lebih hemat, air galon atau air e-spring? Dalam setahun kita bisa menghemat 3 jutaan. Oke, demikianlah review produk kesehatan dari air untuk e-spring dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.